Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Nah, pada episode 20 bagian 4 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kritik atas tema yang akhir-akhir ini banyak menjadi diskusi hangat, yaitu benarkah negeri Sabak dan Ratu Balkis itu adanya di Indonesia? Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bagian akhir dari episode 20 ini terlambat tayang, dikarenakan kami harus mengadakan studi secara mendalam atas klaim bahwa negeri Sabah adalah Indonesia, agar objektivitasnya terjaga, meskipun tentu tidak bisa dilepaskan dari kesan subjektif. Termasuk di dalamnya mencermati metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh Kiai Haji Fahmi Basya atas ayat-ayat yang terkait dengan negeri Sabah dan Ratu Balkis, dan pandangan dari peneliti Al-Quran tentang metodologi tersebut. Sekali lagi, konten ini tidak dimaksudkan untuk mengadili apalagi menghakimi terhadap klaim bahwa negeri Sabah adalah Indonesia, tetapi lebih hanya sebagai urun rembuk dan penyampaian sudut pandang yang berbeda dengan klaim tersebut. Akan tetapi sebagai bagian dari tradisi ilmiah, di mana perbedaan selalu mendapatkan ruang, kami sangat menghormati siapa saja yang memiliki pendapat dan sudut pandang berbeda dengan kami, termasuk dalam hal ini tentang klaim bahwa negeri Sabah adalah Indonesia. Sehingga, kritik yang kami sampaikan insya Allah tetap kami sampaikan dalam batas kesopanan dan kesantunan sesuai dengan adat dan budaya ketimuran yang luhur, tanpa ada kebencian dan caci maki, insya Allah. Nah, di antara yang dijadikan klaim keyakinan bahwa negeri Sabah itu ada di Jawa adalah ditemukannya plat yang terbuat dari emas yang berisi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis yang dikirimkan oleh burung hudhud. Tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis, Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Al-Quran Surat An-Naml ayat 28. Pada ayat selanjutnya disebutkan, dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Menurut Kiai Haji Fahmi Basya, surat itu sampai sekarang masih ada, yaitu di Museum Nasional berupa lempengan emas bertuliskan Bismillah. Surat itu ditemukan di kolam dekat Candi Ratu Boko, berupa lempengan emas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menandakan bahwa negeri Sabah itu sama dengan wilayah Jawa, di mana Candi Ratu Boko itu berada. Terhadap klaim ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan untuk menguji tesis tersebut. Pertama, bukankah Nabi Sulaiman itu adalah anak dari Nabi Daud yang berkebangsaan Israel atau Yahudi atau Bani Israel dan bertutur kata dengan bahasa Ibrani? Lantas, bahasa apakah yang digunakan Nabi Sulaiman dalam suratnya kepada Ratu Balkis? Kedua, betulkah Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balkis itu dalam bahasa atau aksara Arab? Padahal Nabi Sulaiman bukanlah bangsa Arab. Tapi kenapa surat yang diyakini ditemukan di dasar kolam di istana Ratu Boko itu menggunakan huruf Arab? Kenapa bukan bahasa atau aksara Ibrani? Kesimpulan kami menilai bahwa surat yang diyakini ditemukan di istana Ratu Boko itu menggunakan bahasa Arab karena dalam banyak kesempatan Kiai Haji Fahmi Basya menjadikan jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim yang berjumlah 19 sebagai pedoman untuk mengaitkan dengan misteri angka 19 dalam konstruksi Borobudur. Yang ketiga, kalau benar bahwa surat itu dalam bahasa Arab, apakah Ratu Balkis saat itu paham akan isi surat dalam bahasa atau huruf Arab? Bukankah dalam klaim tersebut menandakan bahwa Ratu Balkis adalah bangsa Jawa dan bukan bangsa Arab yang bertutur dengan bahasa Arab? Bukankah kalau benar surat itu menggunakan bahasa Arab, sehingga kalimat basmalah yang ada di dalamnya dijadikan rujukan untuk menguatkan asumsi misteri angka 19 Borobudur, lebih tepat dan mudah dipahami
kalau Ratu Balkis tersebut adalah ratu di negeri Yaman yang memang berbangsa Arab dan mudah memahami bahasa Arab. Keempat, kalau bukan dengan bahasa atau aksara Arab, lantas dengan bahasa atau aksara apa surat Nabi Sulaiman tersebut ditulis? Bahasa atau aksara Ibranikah? Atau menggunakan bahasa atau aksara Jawa yang diyakini sebagai asal Ratu Balkis, yaitu negeri Saba? Kalau menggunakan bahasa atau aksara Ibrani, apakah Ratu Balkis paham bahasa atau aksara Ibrani? Dan kalaupun itu misalnya menggunakan bahasa atau aksara Jawa, bagaimana Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Balkis itu berbahasa Jawa? Padahal sebelumnya Nabi Sulaiman belum pernah berkunjung ke negeri Saba dan belum pernah tahu ada negeri yang bernama negeri Saba. Akan tetapi, baik dengan bahasa atau aksara Ibrani atau Jawa, maka komposisi hurufnya tentu tidak akan sama dengan bahasa Arab, yang kemudian kalimat basmalah dalam bahasa Arab tersebut, yang kemudian menjadi salah satu akar utama pengungkapan misteri angka 19 di Borobudur. Nah, pengungkapan soal ditemukannya kepingan lempengan emas di Istana Ratu Boko, yang diyakini sebagai surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis, yang ditandai dengan adanya kalimat basmalah, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat An-Naml ayat 30, menjadi salah satu kunci untuk membedah klaim tersebut. Kalau landasannya adalah kalimat basmalah dalam bahasa Arab, sebagaimana yang dituliskan dalam Mushaf Al-Quran sekarang, sebagai isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis, maka juga perlu diklarifikasi beberapa hal berikut. Bukankah teks Al-Quran sebagaimana yang kita kenal sekarang itu baru dibukukan di era kepemimpinan Utsman bin Affan, sehingga disebut Mushaf Utsmani, sehingga kalau teks dalam lempengan emas tersebut berisi teks sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 30, maka secara logika sederhana, lempengan emas tersebut baru dibuat setelah Mushaf Al-Quran itu dibukukan. Kalau teks dalam lempengan emas tersebut benar dibuat oleh Nabi Sulaiman untuk Ratu Balkis, maka yang paling logis adalah menggunakan bahasa asal Nabi Sulaiman, yaitu bahasa atau aksara Ibrani, tetapi akan susah dipahami oleh Ratu Balkis. Nah, Hari Setiawan, seorang arkeolog dari Balai Konservasi Borobudur, menyebutkan bahwa berdasarkan beberapa penelitian dari Institute of Archaeology di Hebrew University of Jerusalem, membuktikan bahwa situs Nabi Sulaiman berada di Timur Tengah dengan pusat kotanya berada di Yerusalem, sehingga bahasa asalnya adalah bahasa Ibrani. Atau kalau teks yang ada pada lempengan emas yang ditemukan di kolam Istana Ratu Boko adalah bahasa atau aksara Jawa sebagai asal Ratu Balkis, sekiranya benar bahwa Ratu Balkis itu dari Jawa, maka sangat disangsikan bahwa lempengan emas tersebut adalah surat dari Nabi Sulaiman yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Dan itu juga bisa berarti bahwa lempengan emas tersebut dibuat oleh orang lain selain Nabi Sulaiman, dan sekaligus itu berarti bahwa istana Ratu Boko tersebut tidaklah identik dengan istana negeri Saba sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran dengan melihat soal teks dalam lempengan-lempengan emas tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya, kami ingin mengajak kepada pemirsa sekalian untuk lebih memahami tentang bagaimana sosok Kiai Haji Fahmi Basha yang menelurkan gagasan tentang klaim bahwa negeri Saba itu adalah Indonesia, dan lebih khusus bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Pendalaman ini penting untuk bisa memahami konstruksi pemikiran beliau terkait dengan klaim negeri Saba adalah Indonesia berdasarkan pada metodologinya dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman dan negeri Saba. Karena cara beliau menafsiri ayat-ayat Al-Quran inilah yang melandasi lahirnya klaim bahwa negeri Saba adalah Indonesia. Sebagaimana dalam kajian pemikiran hermeneutika Ditley, teori ini menawarkan pendekatan baru untuk memahami karya seseorang. Kita harus mengenal sejarah hidup orang itu dengan sebaik mungkin. Dengan mengenal sejarah hidupnya, kita akan mengerti kenapa ia berkata atau berkarya atau berbuat seperti itu atau seperti ini. Nah, dalam penelitian yang berjudul Studi Kritis Terhadap Pemahaman Fahmi Basha terkait dengan ayat-ayat negeri Saba yang dipublikasikan pada April 2020 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Ahmad Fudholi Zainal Arifin, Hasan Bisri, Dadang Darmawan merinci dan menuliskan dengan detail hal tersebut.
Dalam pandangan peneliti, Fahmi Basha adalah seorang pemikir, saintis, kaya pendapat, mampu menyelami banyak makna, menolak taklid, dan lebih mengandalkan akal. Meski demikian, hal itu tidak membuatnya mengambil jarak dengan otoritas intelektual kaum salaf. Dalam konteks inilah, tokoh Fahmi Basha merupakan figur yang menarik untuk diteliti. Pertama, selain sebagai mubalik, Fahmi Basha memiliki kontribusi terhadap Al-Quran dengan menulis buku Indonesia Negeri Sabah dan karya-karya lainnya, Matematika Al-Quran, Bumi Itu Al-Quran, dan lain-lain. Kedua, sebagai seorang saintis yang dapat menggambarkan fenomena alam dalam Al-Quran ke alam kauniyah. Dan ketiga, masih cukup langka pengkajian terhadap Fahmi Basha, terutama terhadap metodologi pemahaman atau pemikirannya tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan negeri Sabah. Padahal, sebagai figur ulama yang memiliki integritas intelektual, yang memiliki disiplin ilmu sains, Fahmi Basha memiliki formulasi pemikiran tafsirnya sendiri yang ternyata cukup penting dan menarik untuk dikaji. Pemahaman Fahmi Basha terhadap ayat-ayat negeri Sabah dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan erat dengannya dalam buku Indonesia Negeri Sabah yang terbit tahun 2014 tersebut diawali pembahasan ayat-ayat negeri Sabah dengan mengemukakan jumlah ayat yang menjelaskan kata Sabah secara langsung, seperti yang terkutip di bawah ini. Menurutnya, kata Sabah hanya 3 kali disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, nama surah Al-Quran, yaitu surah ke-34 yang bernama Surat Sabah. Yang kedua, ucapan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman dalam surah ke-27, yaitu surat An-Naml ayat ke-22. Yang ketiga, hutan Sabah, yang tertera pada surat ke-34 ayat 25. Setelahnya, dijelaskanlah maksud yang terkandung dari ayat-ayat tersebut dengan melihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Oleh itu lahirlah pemikiran dan pendapat penulis buku, bahkan dijadikan bukti akan adanya negeri Sabah di Indonesia pada zaman dahulu. Di bawah ini ada beberapa bukti yang dikemukakan oleh Fahmi Basha dalam karyanya yang tersebut bahwa negeri Sabah dalam Al-Quran itu bukan terletak di Yaman, melainkan di Indonesia. Tetapi penulis mendapatkan catatan baru dari dirinya bahwa terdapat 53 alat bukti bahwa Nusantara adalah negeri Sabah. Terkait kata Sabah, burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa ia baru saja dari Sabah. Tetapi benarkah jika burung yang terbang di atas suatu negeri mengetahui nama negeri itu? Dalam surat An-Naml ayat 22 disebutkan, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan. Menurut Fahmi Basha, sebelum ini kita menyangka bahwa Sabah adalah nama sebuah negeri. Pertanyaannya adalah, apakah benar kalau kita terbang di atas suatu negeri, kemudian kita tahu nama negeri itu? Apakah sebenarnya yang tergambar di otak burung itu, sehingga ia mengatakan Sabah? Itulah alasan mengapa di dalam Al-Quran perlu seekor burung yang diutus untuk mengatakannya, yaitu agar kita pembaca mengerti apa makna yang tersimpan di dalam kata Sabah. Jadi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata Sabah oleh burung hudhud dijelaskan pada kalimat selanjutnya, bahwa Sabah berhubungan dengan mereka, yaitu bahwa mereka dikuasai oleh seorang perempuan. Mereka bersujud kepada matahari. Jadi, makna Sabah di sini adalah tempat berkumpul atau tempat bertemu. Menurutnya, di dalam Kamus Jawa Kawi, kata Sabah berarti pertemuan. Jadi kesimpulannya, perkataan Sabah yang keluar dari mulut burung hudhud yang bermakna tempat bertemu memiliki fakta, yaitu tempat berkumpul di Istana Ratu Boko di Sleman dekat Candi Prambanan, di atas bukit yang jaraknya 36 km dari Borobudur. Berikutnya tentang hutan Sabah. Masih menurut Fahmi Basha, bila kita membuka Kamus Jawa Kawi, maka akan kita temukan bahwa hutan disebut dengan wana. Jadi, hutan Sabah adalah wana Sabah atau Wonosobo. Sekarang coba kita pergi ke wana Sabah atau Wonosobo di Jawa Tengah. Ternyata di sana masih subur dan masih berupa hutan, tanpa menggunakan bendungan. Hal itu karena setiap kabar ada faktanya.
fakta bahwa di Sabah ada ayat, yaitu hutan. Jadi, nama Sabah itu ada di Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan Yaman, maka tidak akan ditemukan tempat bernama Sabah. Yang ada hanyalah peninggalan berupa prasasti bertuliskan Sabum. Di Yaman tidak ditemukan tempat bersujud yang menghadap ke arah matahari. Tidak ada tempat pertemuan dan tidak pula ada hutan Sabah. Selain Wonosobo sebagai nama kota di Jawa Tengah, nama-nama Sabah di Asia Tenggara bisa ditemukan antara lain di Filipina, yaitu pisang Sabah dan pisang Sobo di Jawa Timur. Ada juga di Lampung, Wanasaba di NTB, Nusa Tenggara Barat, dan hutan Sabah di Malaysia dan Kalimantan Utara. Itulah beberapa fakta bahwa kawasan ASEAN adalah negeri Sabah, menurut Fahmi Bahasa. Selain itu, ada sekitar 53 fakta eksak berdasarkan pembuktiannya. Karena Al-Quran adalah bukti untuk setiap sesuatu, bahkan Al-Quran mengoreksi yang ada di hadapannya, termasuk dunia kepurbakalaan. Fahmi Bahasa mengutip dalam Al-Quran, bahkan dia mengoreksi yang di hadapannya dan penjelas atas setiap sesuatu. Quran Surat Yusuf ayat 111, dan kami turunkan atasmu kitab sebagai bukti untuk setiap sesuatu. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89. Masih menurut Fahmi Bahasa, Al-Quran datang tidak hanya untuk meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga untuk meluruskan dunia kepurbakalaan kita. Berikutnya tentang tempat bersujud. Dan ternyata, di istana Ratu Boko itu kita temukan tempat bersujud yang menghadap ke arah matahari terbit. Demikian menurut Fahmi Bahasa. Di sana terdapat 3 tempat sujud. 1 tempat sujud laki-laki, 2 tempat sujud perempuan, dan 3 tempat sujud bangsa jin. Menurutnya, hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa tempat berkumpul adalah istana Ratu Boko yang sekarang yang berada sekitar 36 km dari Borobudur. Di sana ada tempat yang terbuat dari batu menghadap ke arah matahari terbit. Tempat itu bukanlah tempat latihan karate, melainkan tempat beribadah. Ia dibuat menurut mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Tetapi garis dari barat ke timur tidak persis 270 derajat. Garis barat timurnya menunjukkan 276,89 derajat. Panjangnya 14,5 meter dan lebarnya kurang lebih sama. Tangga pada bantal baru ini menandai ke arah mana tempat tersebut menghadap, dan tempat bersujud tersebut menghadap ke arah matahari terbit. Menurut Fahmi Bahasa, kemiringan 6,89 derajat arah selatan ini memberi isyarat bahwa tempat bersujud ini diarahkan kepada matahari yang terbit pada tanggal 25 Desember sebagai titik balik matahari dari selatan menuju utara, sebagai suatu siklus tahun Syamsiah. Berikutnya tentang Arsy dipindah dan sisa Arsy. Salah satu ciri negeri Sabah ialah bahwa ia pernah disinggahi oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Di sana ada sebuah bangunan yang dipindahkan dengan cara yang tidak biasa. Yang dipindahkan adalah bagian atas Borobudur atau Arupadatu, yakni dipindahkan dari istana Ratu Boko. Menurutnya, jika kita dapat menemukan kembali bangunan yang dipindahkan itu, tentu ia menjadi bukti negeri Sabah. Dan di bagian timur Indonesia dekat Lautan Pasifik, ada kepulauan yang dinamakan Kepulauan Sulaiman atau Solomon Island. Menurutnya, disinilah kisah itu bermula, di antara deburan ombak Pasifik, di antara dunia nyata dan alam gaib, ketika Nabi Sulaiman mengatakan kepada para tentaranya untuk memindahkan Arsy itu, ia berada di suatu lembah yang disebut lembah semut. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 38 disebutkan, dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Menurutnya, akibatnya terjadilah kekosongan yang misterius di istana Ratu Boko, yakni di Kabupaten Sleman sekarang, di Pulau Jawa bagian tengah di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia, yang berjarak 36 km dari Borobudur. Istana itu tidak terlihat hilang, tetapi juga tampak telah dirusak. Sepanjang mata memandang, istana ini sudah hilang. Tidak tahu kemanakah batu-batu bangunannya dibawa dan siapa yang telah mencurinya.
Panjangnya mencapai 400 meter dan lebarnya mencapai 500 meter dengan 3 tingkatan dataran. Terdapatnya batu penggertakan di dekat tempat sujud ini dan ada beberapa batu balok yang tertancap ke tanah dengan posisi tidak teratur karena dibanting dengan keras oleh sesuatu kekuatan yang dahsyat. Menurut Fahmi Basha, hal itu hanya bisa dijelaskan dengan adanya orang-orang kuat atau ulu kuwah dan ulu ba'sin sadid. Berikutnya tentang Sidrin Makhdud yang disebut Sidrin Khalil. Saat berjalan di sana, ada kesan seolah-olah tidak ada yang tinggal di sana, seolah-olah tidak pernah ada bangunan mewah di sana, tetapi di bagian sudut tanah tinggi ini tersisa sedikit bangunan. Bangunan sedikit inilah yang kemudian menjadi nama Khalil. Ini yang nanti disebut Sidrin Khalil sebagaimana kembaran Sidrin Makhdud. Ayat ini diletakkan pada ayat ke-34 sebagai kode nomor surat Saba. Surat Saba menempati urutan ke-34 dalam Al-Quran. Peniruan itu dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam yang dikatakan pernah melintas ke surga dan kembali. Itulah sebabnya di sini ada model seperti Sidrin Makhdud yang disebut Sidrin Khalil. Jadi, kalau di Mekah ada peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di Indonesia terdapat peninggalan Nabi Idris alaihissalam. Kedua orang ini dalam Al-Quran dikatakan sebagai Nabi yang sidik. Berikutnya tentang buah pahit. Mengapa nama Saba itu masih ada? Karena mereka dijadikan buah mulut atau buah bibir yang biasa disebut sebagai cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun dengan istilah ahadits. Menurut Fahmi Basha, maka kami jadikan mereka buah mulut. Al-Quran Surat Saba ayat 19. Menurutnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah buah roti atau sukun sebagai makanan empuk di negeri Saba. Mereka dijadikan cerita rakyat atau ahadits sehingga sebagian nama-nama Saba masih tertinggal di kawasan ini, seperti pisang Saba di Filipina dan pisang sobo dari Jawa Timur. Menurutnya, dengan semangat buah mulut saja, penduduk di sana masih menamakan tempat itu sebagai hutan Saba dengan sebutan Wonosobo. Menurut Fahmi Basha, buah pahit ini menjadi buah mulut yang dahsyat, yaitu kerajaan Majapahit. Sampai sekarang, buah maja ini terkenal lewat buah mulut, karena sebuah kerajaan besar mau menamakan dirinya dengan nama buah pahit ini. Sesuatu yang tidak masuk akal menurutnya, tetapi mereka dipaku memberi nama itu agar menjadi buah mulut atau cerita rakyat. Ada suatu tempat yang langka buah majanya, sehingga disebut Majalangka atau Majalengka. Akhirnya, dengan izin Allah juga kita mengenalnya setelah kita ke Sabah. Itulah barangkali mengapa koin kerajaan Majapahit bertuliskan 2 kalimat syahadat yang sekarang tersimpan di Museum Nasional RI atau Museum Gajah. Berikutnya, tentang sisa banjir, tiap hancuran dan bataskan perjalanan. Ini adalah 2 fakta penting yang tidak dimiliki oleh Yaman. Itu satu, dibataskan padanya perjalanan darat, seperti air dari sisa banjir itu masih ada. Dan kami bataskan padanya perjalanan darat mereka. Al-Quran Surat Saba ayat 18. Dihancurkan mereka sehancur-hancurnya, berarti mereka terdiri dari pulau-pulau. Dan itu adalah Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan 9.000 pulau yang belum punya nama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Saba ayat 19, dan kami hancurkan mereka tiap kehancuran. Yang kedua, dan yang menarik adalah kata tiap hancuran yang berbunyi kulla mumazzakin. Dirumuskan pada ayat ke-7 surat Saba yang menggambarkan tulang-tulang yang berserakan dari orang yang sudah mati. Mengutip dari Al-Quran Surat Saba ayat ke-7, ketika kamu telah hancur tiap hancuran, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dalam ciptaan yang baru. Ungkapan negeri seperti tulang-tulang berserakan ini diekspresikan oleh Indonesia dan tidak oleh negeri Yaman. Menurutnya, kita manusia disuruh untuk berjalan ke Sabah beberapa malam dan siang. Ciri Sabah ialah bahwa kepada mereka pernah dikirim banjir besar sehingga mereka hancur menjadi 17.000 pulau. Akibatnya terjadi dangkalan Sunda, maka Pulau Jawa dibatasi oleh laut yang menyebabkan perjalanan darat menjadi terbatas. Kalimat dalam ayat yang mengatakan kami kirim atau arsalna bukan karena bendungan yang runtuh seperti bendungan Situ Gintung,
melainkan benar-benar sebagai banjir besar yang dikirim dari langit yang menyebabkan dibatasinya perjalanan darat mereka. Menurutnya, hal ini menyebabkan mereka tidak dapat lagi berjalan di darat dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, dan ke Asia misalnya, karena dibatasi oleh Laut Jawa yang dalamnya 200 meter. Setelah banjir yang besar itu, tanah yang merupakan tempat pertemuan bangsa-bangsa yang biasa disebut Sabah itu terpecah, sehingga terbatasi perjalanan daratnya. Berikutnya, tentang lembah semut, jarak terbang hudhud, dan surat Sulaiman. Di lembah semut, tempat Borobudur ini ada, terdapat sekitar 7 macam semut, yakni 1 semut cetet, 2 semut ireng, 3 semut geni, 4 semut ngangkrang, 5 semut dompo, 6 semut gramang, dan 7 semut pudak. Menurutnya, yang spesifik adalah semut dompo atau dampak. Kalau semut ini menggigit Anda, maka bagian yang tergigit akan bengkak seperti terbakar. Semut dompo yang terdapat di lembah semut jika menggigit, maka bagian yang digigit akan terasa gatal dan bengkak membulat, mirip seperti terkena cacar. Menurutnya, perut semut dompo berwarna hitam keemasan, sedangkan kakinya kekuning-kuningan dengan badan sedikit lebih besar. Menurut Fahmi Basha, hari itu ia, Sulaiman, baru saja mewarisi kerajaan dari bapaknya Daud, dan ia mengumpulkan tentaranya dari jin dan manusia, serta burung-burung untuk kemudian menuju lembah semut. Jadi kisah itu dimulai dari data. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 16, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua itu benar-benar karunia yang nyata." Pada ayat selanjutnya disebutkan, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Menurut Fahmi Basha, kemudian mereka berjalan. Asal mereka berjalan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kerajaan Daud tersebut bisa di mana saja, bisa di dasar laut, bisa pula di atas gunung. Perjalanan Sulaiman dengan membawa pasukan darat, laut, dan udara ini adalah menuju suatu tempat yang disebut lembah semut. Menurutnya, inilah budaya mudik pertama yang dilakukan oleh Sulaiman. Ia rindu untuk melihat kembali lembah semut, tempat ia bermain di masa kecil dulu, dan memberi makan semut-semut yang telah ia pahami perkataan-perkataannya. Ketika semut itu mengalami krisis makanan, Sulaiman kecil sering mengambil makanan di dapur ibunya guna menyelamatkan generasi semut ini. Mengapa Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa? Karena ternyata semut-semut yang dia tolong dulu itu tahu namanya. Dari mana semut-semut itu tahu bahwa namanya adalah Sulaiman? Demikian menurut Fahmi Basha. Dia lanjutkan, setelah tersenyum, mungkin Nabi Sulaiman beristirahat, membuat kemah, membuat api unggun, dan mencari mata air serta membuat WC umum untuk bala tentaranya. Kurang lebih sekitar 1 jam atau 2 jam ia sibuk melakukannya. Nah, selama itulah burung hudhud terbang ke istana Ratu Boko sejauh 36 km. Di sana ia mendengar suara orang yang ramai melakukan upacara dan bersujud kepada matahari saat matahari muncul di ufuk timur. Kemudian ia kembali. Ketika ia kembali kepada Sulaiman, ternyata ia terlambat sementara Nabi Sulaiman telah mengumpulkan tentaranya untuk pembagian tugas. Memang di Jabal Setumbu itu dulu terdapat mata air. Di malam yang sunyi sering terdengar oleh penduduk sekitar bunyi gamelan. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20, Allah berfirman, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Benda ini pernah dipindah dari istana Ratu Boko. Itu sebabnya di istana Ratu Boko kita menemukan surat Nabi Sulaiman yang tertulis di atas plat emas. Nah, sekarang kita bahas tentang sumber pemahaman Fahmi Basha tentang negeri Sabah. Fahmi Basha mengungkap negeri Sabah itu berawal dari matematika Islam yang jadi mata pelajaran di UIN Ciputat, Jakarta. Di buku Matematika Islam 3 itu, kuning warnanya, ada dijelaskan penemuannya tentang piramida 286. Jadi inisiatif itu berasal paksaan dari piramida 286 yang merupakan bagian dari matematika Islam, energi gaib dari piramida 286.
Peneliti juga mengambil sumber pemahaman Fahmi Basha lainnya, sebagaimana tertuang dalam buku yang telah dikaryakannya dengan judul Indonesia Negeri Saba. Dirinya mengambil ayat ke-19 dari surat Saba sebagai pedoman utama dalam memahami ayat-ayat negeri Saba tersebut, yang mana bunyinya adalah, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fahmi Basha menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah password rahasia. Password ini yang kemudian semakin menguatkan keyakinan beliau tentang Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Password rahasia itu berada di Arupadatu Borobudur yang tersusun dalam angka 84517. Sebagaimana dilakukan oleh Leonardo da Vinci yang meninggalkan kode untuk membuka sejarah masa lalu, simpul kata, Fahmi Basha ketika mendapatkan kode tersebut sontak menggetarkan hatinya untuk meneliti dan menulis sebuah karya tentang Borobudur adalah dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman. Berikut penjelasan Fahmi Basha terkait password rahasia. Password itu ditemukan pada tahun 1979 zaman Soeharto. Ketika password ini ditemukan, Fahmi Basha pernah dipenjara di LP Sukamiskin yang berdekatan dengan kamar tahanan Soekarno. Beliau bermimpi bertemu dengan Soekarno yang mengangguk-angguk. Ini satu kode gaib mengenai misteri Borobudur. Dengan password 84517 ini dapat membuka berangkas harta peninggalan masa silam yang apabila salah putar atau keliru membukanya, kemungkinan akan meledak. Jadi menurut Fahmi Basha, kita merdeka 17 Agustus tahun 45 itu bukan asal merdeka, tetapi juga meninggalkan password 84517 supaya kita bisa membuka warisan masa silam negeri kita. Inilah sebab mengapa dalam mimpi Soekarno mengangguk-angguk. Jadi, susunan 84517 memang keramat dan magis, bukan susunan angka sembarangan yang terkait misteri Borobudur. Maka orang yang menyusun password ini sudah mampu meramalkan tanggal kemerdekaan NKRI yang lebih hebat dari Joyoboyo. Dan angka 19 berhubungan dengan jumlah huruf dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Dari susunan angka tersebut dapat membuka kunci-kunci rahasia lain yang terpendam di bawah Borobudur, dan ini merupakan PR bagi kita semua, pewaris bangsa Nusantara. Demikian menurut Fahmi Basha. Sekarang kita lihat tentang metode pemahaman Fahmi Basha tentang negeri Saba. Dan negeri Saba sebagai tempat yang baik disebutkan dalam ayat berikut ini. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Al-Quran Surat Saba ayat 15. Menurut Fahmi Basha, barang yang baik itu keluar dari negeri yang baik, sebagaimana bunyi ayat tersebut. Dan negeri yang baik keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin pemeliharanya, dan yang tidak baik tidak keluar melainkan dengan susah. Seperti itu kami jelaskan ayat-ayat untuk kaum yang bersyukur. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Menurutnya, ukuran buah dan tanaman yang baik itu adalah yang banyak mengandung antioksidan, dan ukuran satuan antioksidan adalah buah blueberry. Syarat dari sebuah negeri yang dapat menghasilkan tumbuhan yang banyak mengandung antioksidan adalah bahwa ia harus dilimpahi sinar matahari sepanjang tahun. Artinya, negeri itu haruslah berada di garis khatulistiwa. Fenomena negeri Saba berada di garis khatulistiwa ini diperlihatkan dengan pernyataan adanya hutan di sebelah kanan dan hutan di sebelah kiri. Maksudnya adalah di sebelah kanan khatulistiwa dan di sebelah kiri khatulistiwa. Karena arah depan bumi adalah timur, karena bumi berputar bersujud ke arah timur, maka sebelah kanannya adalah arah selatan khatulistiwa dan sebelah kirinya adalah utara khatulistiwa. Daerah-daerah yang dilalui khatulistiwa hanya ada 3, Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Sedangkan Yaman tidak termasuk daerah yang dilalui khatulistiwa. Jadi Yaman tidak masuk final dalam perlombaan ini. Yang masuk final hanya Amerika Tengah, Afrika Tengah, dan Asia Tenggara. Demikian menurut Fahmi Basha. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh negeri yang baik adalah subur.
Dalam hal ini, ia harus memiliki banyak gunung berapi. Disinilah Indonesia menjadi pemenang karena Indonesia merupakan negara dengan banyak gunung berapi. Syarat ketiga untuk negeri yang baik menurut Fahmi Basha adalah dimilikinya iklim laut. Dengan kata lain, tidak beriklim darat. Malam tidak terlalu dingin dan siang tidak terlalu panas. Ia diapit oleh dua samudera besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tanaman yang dihasilkan di negeri ini memiliki kadar antioksidan yang besarnya puluhan kali lipat dari antioksidan blueberry, seperti cengkeh, kayu manis, kunyit, vanili, dan buah pala. Menurutnya, Al-Quran adalah bukti untuk setiap sesuatu dan penjelasan setiap sesuatu. Maka perihal lokasi negeri Sabah itu tentulah dapat dijelaskan dan dibuktikan dengan Al-Quran. Membuktikannya perlu semacam matematika balok atau matematika lempengan yang merupakan bagian dari mata pelajaran yang disebut matematika Islam. Matematika Islam ini diajarkan di UIN Jakarta dan telah tercatat secara internasional sebagai mata pelajaran karena UIN Jakarta tercatat secara internasional yang ditandatangani di Australia. Sekarang Anda bisa membaca bukunya yang berjudul Bumi Itu Al-Quran yang berisi Matematika Islam 1, 2, 3, dan 4. Menurut Fahmi Basha, bagian Al-Quran yang pertama kali turun di Gua Hira adalah 5 ayat yang sekarang diletakkan pada surah ke-96. Bunyi ayat itu mengatakan bahwa Allah mengajar dengan logik. Ilmu logik ini sekarang dipelajari dalam matematika modern. Pada ayat keempat dan kelima dalam surat tersebut dikatakan bahwa Allah mengajar dengan qalam. Contoh bahwa Allah mengajar adalah ketika Allah membangkitkan seekor burung gagak untuk mengajar seorang anak Adam yang sedang kebingungan. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 disebutkan, maka Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek di bumi. Ini adalah Al-Qalam. Burung mengorek ini nantinya akan ditiru oleh Qabil untuk menguburkan saudaranya Habil. Peniruan tersebut yang dimaksud olehnya dengan logik. Jadi, Fahmi Basha memahami ayat-ayat Al-Quran, terkhususnya ayat tentang kisah negeri Sabah, dengan menggunakan sumber dan metodologi sebagai berikut. 1. Kamus Bahasa Jawa Kawi. Yang kedua, bahasa logik. Yang ketiga, geografi. Yang keempat, fakta ilmiah. Dan yang kelima, matematika. Setelah kita panjang lebar membahas bagaimana Fahmi Basha memiliki pemahaman tentang negeri Sabah adalah Indonesia, sekarang saatnya sampai pada kritikan terhadap pemahaman Fahmi Basha tentang negeri Sabah. Setelah peneliti menguraikan teori hermeneutika Ditley, juga teori ide penyebab pergeseran tafsir di Indonesia, dan teori kaidah tafsir, penulis menilai bahwa Fahmi Basha termasuk golongan awamisasi yang mana memiliki makna ide untuk mengenalkan isi kandungan Al-Quran kepada masyarakat awam dengan tidak meniti keilmuan yang harus ditempuh oleh seorang peneliti Al-Quran. Sehingga akhirnya memahami bahwa ayat-ayat kisah negeri Sabah yang ada dalam Al-Quran terletak di Indonesia. Pemahaman seperti ini menjadi tidak objektif dikarenakan sisi biografi Fahmi Basha bukanlah seorang pakar dalam meneliti Al-Quran, tetapi ahli di bidang ilmu sains, yaitu matematika. Latar belakang tersebut menjadi pengaruh besar dalam menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang negeri Sabah. Tidak sedikit juga menjadi kontroversi dengan peneliti Al-Quran. Ilmuwan arkeolog dan sejarah memahami ayat-ayat kisah negeri Sabah yang ada dalam Al-Quran terletak di Yaman. Dari sisi teori kaidah tafsir, Fahmi Basha tidak sedikit pun menyinggung pembahasannya dengan mengemukakan asbabun nuzul dari ayat tentang negeri Sabah. Sedangkan para mufassirun dalam menafsirkan kisah negeri Sabah mengawali dengan hadis Muhammad SAW sebagai sebab turunnya ayat tersebut. Dan teori kaidah kisah bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran mengenai umat-umat non-Arab pada abad-abad silam dipahami pesannya dan tidak berdasarkan harfiahnya. Dan yang paling aneh, penulis buku tidak mencantumkan atau mengemukakan asbabun nuzul hadis tentang ayat negeri Sabah sama sekali. Padahal, para mufassir dan ulama selalu mengawali pembahasan tafsir sebuah atau beberapa ayat dengan membahas asbabun nuzulnya. Para mufassir dan ulama selalu mengawali pembahasan ayat tentang negeri Sabah
dengan hadis dari riwayat Farwah radhiyallahu an atau Ibnu Abbas radhiyallahu an. Akhirnya terlihat jelas bahwa pemahaman Fahmi Basya terhadap ayat-ayat Al-Quran negeri Saba adalah tidak tepat atau bisa dibilang keliru. Terkait dengan asbabun nuzul ayat-ayat tentang negeri Saba, ada sebuah hadis. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada aku Ibnu Lahiyah, dari Taubah Ibnu Namir, dari Abdul Aziz Ibnu Yahya, yang menceritakan kepadanya bahwa ketika ia berada di tempat Ubaidah Ibnu Abdurrahman di Afrika, maka pada suatu hari Ubaidah mengatakan, saya merasa yakin bahwa tiada suatu kaum pun yang tinggal di bumi ini, melainkan berasal dari Saba. Maka Ali Ibnu Abdul Rabah membantahnya, bahwa tidaklah demikian, karena si Fulan pernah bercerita kepadanya, bahwa Farwah Ibnu Masih Al-Gutaifi radhiyallahu an pernah datang menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Saba adalah satu kaum yang pernah mencapai puncak kejayaannya di masa jahiliyah, dan sesungguhnya saya merasa khawatir bila mereka murtad dari Islam. Bolehkah saya memerangi mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku belum diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan apapun terhadap mereka. Lalu turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu Al-Quran Surat Saba ayat 15 hingga beberapa ayat berikutnya. Hadis sahih ini menandakan bahwa kaum Saba ini sangat dekat keberadaannya dengan kaum muslimin di Jazirah Arab. Penyebutan bahwa mereka pernah jaya pada masa jahiliyah menunjukkan bahwa mereka berada di kawasan Arabia, karena terminologi tentang jahiliyah pada masa itu merujuk pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ada juga jalur riwayat hadis lain yang sahih tentang hal ini. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah, dari Abdullah Ibnu Hubairah, dari Abdurrahman Ibnu Wa'lah, yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Saba. Apakah itu nama seorang laki-laki, ataukah seorang perempuan, ataukah sebuah negeri? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak demikian. Dia adalah seorang lelaki yang mempunyai 10 orang anak. 6 di antara mereka tinggal di negeri Yaman, sedangkan 4 orang dari mereka tinggal di negeri Syam. Adapun yang tinggal di negeri Yaman adalah kabilah Mulhaj, kabilah Kindah, kabilah Az, orang-orang Ash'ari Anmar, dan Himyar. Adapun yang tinggal di negeri Syam adalah Lahm, Juzam, Amila, dan Ghassan. Nah, pada hadis sahih dan mutawatir ini dengan jelas menyebutkan bahwa negeri Saba yang dimaksudkan adalah negeri keturunan dari Saba yang ada di daerah Arabia atau Yaman, sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah berdusta tentang hal ini. Nah, berdasarkan hasil telaah pustaka atas pemahaman Fahmi Basya terhadap ayat-ayat negeri Saba dalam Al-Quran, dan setelah penguraian pemahaman tersebut dengan menggunakan telaah pustaka dengan pendekatan teoritis ilmu Al-Quran, tafsir, dan teoritis pemikiran, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut, bahwa Kiai Haji Fahmi Basya memiliki pemahaman yang sangat berbeda dengan para mufassirin dan para ilmuwan lainnya. Perbedaan yang mendasar hal tersebut dituangkan pada kesimpulan pemahamannya bahwa negeri Saba adalah Indonesia, sedangkan para ulama selainnya menyimpulkan bahwa negeri Saba adalah negeri Yaman. Fahmi Basya memahami ayat-ayat Al-Quran terkhususnya adalah kisah negeri Saba dengan menggunakan sumber pemahaman akal dan metode yang digunakannya, yaitu 1. Kamus Bahasa Jawa Kawi, 2. Bahasa Logik, 3. Geografi, 4. Fakta ilmiah, 5. Matematika aritmatik. Fahmi Basya menetapkan bahwa Indonesia adalah negeri Saba dengan mengemukakan 14 bukti Indonesia negeri Saba dan 53 fakta ilmiah. Dalam mengkritisi pemahaman Fahmi Basya, periset menggunakan metode analitis teoritis. Dalam kajian ini, terdapat kritik dari teoritis ilmu Al-Quran dan tafsir, dan teoritis pemikiran. Kritik ilmu Al-Quran dan tafsir adalah kritik yang mengacu pada langkah-langkah yang dipijak oleh para mufasir dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ke arah muradillah.
Kiai Haji Fahmi Basha tidak mengikuti satu langkah pun yang telah dilalui dan disusun oleh para mufasir salaf dan khalaf. Seperti contoh, terdapatnya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hatim. Terdapatnya hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Hatim, dan Imam Tawari tentang pertanyaan sahabat kepada Rasulullah mengenai Sabah. Hadis tersebut tidak diungkapkan dalam bukunya Indonesia Negeri Sabah. Kritik teoritis pemikiran untuk melihat keobjektifan Fahmi Basha dalam memahami ayat-ayat Negeri Sabah, sehingga menjadikan pemahaman Fahmi Basha sedikit kabur. Sebab, penelitian terlihat subjektif. Dengan melihat kacamata teori hermeneutik Diddley, Fahmi Basha lebih condong menjadikan Al-Quran sebagai penguat atas pendapat atau penemuannya. Sedangkan kalau dilihat dari teori ide penulisan tafsir di Indonesia, Fahmi Basha termasuk golongan awamisasi yang mana memiliki makna ide untuk mengenalkan isi kandungan Al-Quran kepada masyarakat awam, dengan berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dan mengambil hikmah darinya sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan dalam hal sejarah, Fahmi Basha juga menyalahi fakta-fakta sejarah yang sudah berkembang selama ini. Ditambah lagi, Fahmi Basha tidak melakukan riset perbandingan ke tempat-tempat sejarahnya dengan meneliti peninggalan yang ada di Indonesia dan di negeri Yaman. Akibatnya, ia seperti menggunakan metode semua yang bisa dicocokkan dan dihubung-hubungkan. Dan hal yang dianggap sebagai kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kiai Haji Fahmi Basha dalam menafsirkan sejumlah ayat dalam Al-Quran tentang Sabah oleh para ulama tafsir adalah Kiai Haji Fahmi Basha melandaskan penafsirannya berdasarkan angka-angka. Bukan saja angka-angka tersebut terlalu dipaksakan untuk dikaitkan dengan teks Al-Quran, melainkan juga angka-angka tersebut masih menjadi perdebatan dari sisi keakuratannya oleh sejumlah ulama. Fahmi Basha juga terkesan berlebihan dalam menafsirkan sejumlah ayat. Sikap inilah yang mendorongnya untuk mentakwilkan sejumlah ayat di luar konteks ayat dan denotasi bahasa yang dimiliki oleh bahasa Al-Quran. Hal-hal sebagaimana yang kami ungkapkan di atas itulah yang menjadikan kami belum bisa menerima secara literasi dan objektif tentang klaim bahwa negeri Sabah yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah tanah Jawa di Indonesia. Termasuk semua klaim yang menjadi turunan atas klaim negeri Sabah adalah Nusantara, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Fahmi Basha dalam buku-buku karyanya tentang Indonesia Negeri Sabah, termasuk di dalamnya klaim bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Akan tetapi, kami menghargai dan angkat topi terhadap apa yang sudah dikemukakan oleh Kiai Haji Fahmi Basha. Pada perspektif perbedaan, apa yang sudah dilakukannya menjadi hasanah pemikiran yang menuntut kita untuk lebih kritis dan objektif terhadap sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.